Guys, kemarin lalu seorang mahasiswa UI bernama Gita Putri mengkomplain suara masjid. Disclaimer on ya, suara masjid atau suara toa yang dikomplain itu bukan suara azan tapi di luar daripada azan. Jadi dia mengkomplain kenapa bisa-bisanya suara masjid pada saat malam orang mau tidur, sudah lumayan larut malam, jam 9 ke atas ya, jam 9 malam ya. Bukan jam 9 pagi loh, tapi jam 9 malam. Tapi suara masjid menggelegar sangat mengganggu orang di sekitar kurang lebih radius 5 kilometer. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa suara toa masjid di Konoha itu nggak semuanya tapi ya rata-rata menggelegar. Disclaimer on ya, di luar daripada azan ya. Kalau azan mah nggak jadi masalah. Azan kan cuma 5 menit, ya paling lama 10 menit ya, nggak sampai berjam-jam ya. Tapi kan di luar daripada azan tuh ada tuh seperti pengajian-pengajian, ya kemudian kasidahan, ada banyak bermacam-macam ya. Ya biasanya mereka menggunakan toa luar ya. Jadi mahasiswa ini mengkomplain ya, mahasiswa UI ini mengkomplain kenapa bisa seperti itu, kenapa di Konoha berbeda dengan di Malaysia. Kalau kita bandingkan dengan di Malaysia itu approach-nya beda, kata mahasiswa yang kuliah di UI ini. Di Malaysia itu nggak segede ini. Kenapa di Konoha bisa segede ini? Apa yang jadi permasalahan? Jadi mahasiswa ini bertanya-tanya, apa mereka nggak peduli dengan misalnya nih ada lansia yang sudah lanjut umur ya, ya kemudian ada orang yang belajar misalnya terganggu, ya murid-murid yang belajar, kemudian ada orang yang teleponan misalnya, kemudian ada orang yang live misalnya, ada orang yang bikin konten misalnya, ada orang yang pengen istirahat, ya pulang malam dan lain sebagainya. Itu yang dikomplain oleh mahasiswa ini. Namun yang bikin saya terkejut itu adalah komentar-komentar daripada netizen di video TikTok tersebut. Jadi saya akan tampilkan datanya di sini ya. Saya tidak asal mangap ya. Saya ngambil datanya dari TikToknya Bu Gita Putri, dan komentar-komentar netizen itu bikin saya terkejut, terharu, terkesima. Kemudian kenapa secara antropologi ya, kenapa suara masjid di Konoha itu sangat menggelegar? Apa yang jadi permasalahan? Kok bisa? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa suara masjid di Konoha itu selalu keras di luar daripada azan masjid secara antropologi adalah secara antropologi manusia itu adalah makhluk teritori. Manusia itu kan makhluk biologis ya. Jadi gini guys, kita nggak ada bedanya sebenarnya dengan, mohon maaf ya, dengan singa, dengan harimau, dengan hewan-hewan lainnya sebenarnya. Karena manusia itu kan makhluk biologis ya. Sama seperti singa misalnya. Kalau singa itu biasanya untuk menandai teritori mereka ya, daerah kekuasaan mereka, biasanya mereka mengaung ya. Jangkauan daripada aungan ya, daripada singa ini biasanya 8 kilometer. Jadi itu artinya secara tidak langsung singa ini mengatakan, ini daerah kekuasaanku. Ya, kalau ada yang macam-macam sama aku, berhadapanlah sama aku. Karena aku sudah bikin teritori di sini, ya. Suaraku sudah mengaung. Kemudian cara yang kedua biasanya dengan menggosok-gosok ke badannya, ke pohon biasanya. Dan di situ akan ada semacam bau ya, bau badan daripada singa ini. Kemudian yang ketiga biasanya dengan, mohon maaf, dengan kencing ya. Jadi mengeluarkan air kencing sehingga pesaing-pesaing lainnya seperti singa-singa lainnya nggak mau lewat dari situ. Karena apa? Karena sudah ada teritori di situ. Ya, manusia juga seperti itu. Secara antropologi manusia itu suka yang namanya bikin semacam teritori secara tidak langsung. Kita ambil contoh misalnya suara masjid yang ada di Konoha, suara toa yang menggelegar. Ini semacam teritori mirip seperti singa tadi itu. Secara tidak langsung mereka mengatakan, ini daerah kekuasaan daripada Islam. Anda nggak boleh macam-macam di daerah ini. Ini kekuasaan daripada Islam.
ini kekuasaan daripada kita. Mirip seperti yang dilakukan singa itu yang, mengaum gitu. Ya, sama seperti suara toa masjid juga. Mereka ya sengaja menggunakan suara yang menggelegar itu tujuannya apa? Untuk menandai teritori mereka. Terserah Anda yang nonton video ini berpikir, misalnya kalau ada yang membantah, masa manusia pemikirannya sama dengan hewan, dengan singa dan lain sebagainya. Ya, terserah ya. Yang jelas kalau saya perhatikan warga Konoha itu rata-rata masyarakat yang kurang bernalar. Ya, jadi kita nggak ada bedanya, nalar kita tuh nggak ada bedanya dengan hewan kalau seperti itu, kalau kita masih menggunakan yang namanya teritori. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa suara masjid di Konoha itu menggelegar gitu, melebihi desibel, mengganggu orang lain. Karena pada dasarnya budaya warga Konoha itu adalah budaya kolektivitas ya, atau budaya lisan ya. Jadi zaman dulu ya sebelum ada yang namanya masjid kan ada tuh semacam gentongan ya. Tung 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 ya. Kemudian suara gamelan ya. Zaman dulu seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Itu artinya kita punya budaya lisan, bukan budaya tulisan. Kita tuh lebih ya memfokuskan yang namanya lisan daripada tulisan. Itulah alasannya kenapa kita menjadi bangsa yang kurang berminat membaca. Ya, kita tuh lebih seneng ya di diingetin gitu ya. Kita sangat senang diingetin. Beda dengan orang-orang barat misalnya, orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu budaya mereka itu budaya tulisan bukan budaya lisan. Mereka nggak terlalu suka disuruh-suruh, diingetin ya. Kemudian dikasih tanda-tanda gitu. Nggak seperti itu ya. Sementara warga Konoha itu harus seperti itu. Ya, contoh kecil misalnya, untuk azan aja, untuk sholat aja, mereka harus diingetin ya. Mereka harus disuruh-suruh. Itu namanya budaya lisan. Dan ini turun-temurun ya. Dari yang kita secara tidak langsung turun-temurun sampai ke kita. Inilah alasannya kenapa suara masjid di Konoha itu menggelegar. Karena apa? Karena budaya kita itu adalah budaya lisan. Kemudian karena budaya kita itu budaya komunitas, bukan budaya individual ya. Kalau di Eropa itu kan budaya individual ya. Kalau lu mau ibadah, sok aja mau ibadah, asal jangan mengganggu orang lain. Nggak ada hubungannya dengan kita kok. Sementara warga Konoha itu, ya kalau saya perhatikan budaya itu secara turun-temurun itu budaya berkomunitas. Jadi warga Konoha itu kalau dia berkumpul, maka akan semakin berani. Tapi kalau sedikit, mereka akan takut. Ya, mereka takut minoritas. Mereka lebih senang berkumpul ya. Mereka lebih senang bergabung satu komunitas. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka bergabung satu komunitas, mereka biasanya berpikir, ya ini kan kita. Mereka lebih berani biasanya kalau sudah berkomunitas. Biasa disebut dengan arogansi mayoritas. Ini semacam arogansi mayoritas. Sebenarnya kan peraturannya kan sudah ada ya. Berapa desibelnya, kemudian tata caranya sudah ada sebenarnya aturan, tapi aturan ini dilanggar karena apa? Karena masyarakat kita itu masyarakat yang kurang bernalar, ditambah dengan apa? Ditambah dengan tradisi-tradisi budaya-budaya masa lalu ya, sehingga terjadi yang namanya hal-hal seperti ini. Kemudian ya berdasarkan data ya penelitian ternyata rumah yang di samping masjid itu harganya turun drastis guys. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya secara tidak langsung ada banyak kok orang-orang yang eh, tidak mau tinggal di samping masjid. Bahkan pihak bank di Konoha, kalau mereka mengapprove eh, rumah yang di samping masjid, mereka akan mengulur-ulur waktu gitu. Mereka akan mempersulit gitu. Mereka nggak mau sebenarnya. Karena apa? Karena susah lakunya. Itu bertanda bahwa sebenarnya kita tuh nggak suka ya karena nggak enakan dengan mayoritas sehingga kita ikut-ikutan aja sebenarnya. Jadi warga Konoha itu ya sebenarnya ikut-ikutan aja sebenarnya. Kemudian komentar-komentar daripada VT mahasiswa UI ini kalau saya perhatikan ya komentarnya itu sangat-sangat
luar biasa ya, di luar nurur ya. Rata-rata komentar itu mengatakan seperti ini. Saya muslim tapi saya nggak setuju suara masjid itu melebihi desibel. Saya nggak setuju suara masjid itu di luar azan menggelegar seperti ini, mengganggu orang tidur, mengganggu orang lansia dan lain sebagainya. Ya ada banyak komentar-komentar seperti ini. Kemudian ada komentar yang mengatakan, ya nanti kalau kamu laporin, ya kalau kamu komplain, ya nanti lu pasti dilaporin ke polisi seperti Bu Meliana tuh pernah tuh di Tanjung Malaya. Ya, karena dia minta tolong mengecilkan suara masjid, lalu dia dipersekusi, dipenjara, ya rumah ibadah dibakar dan lain sebagainya. Nanti kamu akan seperti itu. Lalu dia menjawab, ya Gita Putri ini menjawab, nggak mau, saya mah nggak mengikuti budaya-budaya seperti itu. Budaya itu kita harus luruskan ya. Kemudian ada yang mengatakan, hati-hati kak, jangan sampai nanti kakak digeruduk ya. Kemudian ada juga yang mengatakan, ya jangankan non muslim saya, dia yang Islam sangat terganggu. Ini namanya ya kurang berkesadaran. Kita harus berkesadaran dan sebagainya. Jadi cenderung ya saya melihatnya anak-anak Gen Z ya yang masih muda-muda sekarang ini, yang masih mahasiswa, masih pelajar ya, saya perhatikan mereka lebih peduli dengan yang namanya isu lingkungan, saya melihatnya. Ya, beda dengan seniornya, generasi boomers, ya generasi X dan lain sebagainya. Milenial dengan Gen Z itu lebih peduli dengan isu lingkungan. Ini kan bagian daripada isu lingkungan ya kan. Semacam ini ya, semacam polusi suara, ya kan? Polusi udara, ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Apakah ini sama seperti sound horeg atau tidak? Kita kan sering mengata-ngatain yang namanya sound horeg. Oh, sound horeg itu hobinya SDM rendah. Kita sering mengata-ngatai sound horeg, tapi suara yang berasal dari masjid kita nggak pernah komplain tuh. Kita membiarkan begitu saja gitu. Ya. Kemudian kalau saya memperhatikan ya, kalau saya meneliti ya, kenapa warga Konoha itu cenderung ya takut komplain hal-hal seperti ini. Ya, apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu ya, karena kita terlalu menuhankan agama. Dan ini saya berulang-ulang saya katakan di video saya ini. Warga Konoha itu sangat menuhankan yang namanya agama. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, Tuhan tidak mungkin menciptakan agama. Enggak mungkin. Ada kurang lebih 4 ribuan agama di dunia ini. Masa Tuhan menciptakan agama segitu banyaknya? Nggak mungkin lah Tuhan menciptakan agama. Ya, kalau misalnya ada mengatakan, oh agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Nah, itu tuh semacam doktrin. Itu klaim sepihak, tidak beralasan. Kalau kita minta data misalnya, mana datanya? Agama lu yang paling benar. Mana buktinya? Mana bukti ilmiahnya? Mereka tidak akan memberikan data ilmiah dan buktinya. Jadi mereka lebih suka yang namanya klaim sepihak. Ini namanya klaim sepihak ya. Tidak berdasar gitu. Dan anehnya banyak orang yang percaya gitu. Kenapa di Eropa itu suara-suara seperti ini? Ya, jangankan masjid, suara gereja juga mereka sangat anti kok kalau misalnya suaranya mengganggu. Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan di gereja itu mikrofonnya itu ditaruh di dalam, nggak di luar gitu. Ya, karena apa? Karena mereka berpikir ya agama itu ciptaan manusia kok, bukan ciptaan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita mensakralkan yang namanya agama, sementara agama itu tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Bahkan orang-orang Eropa juga berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Ada banyak orang Eropa yang berpikir seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya sama Tuhan ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya yang namanya agama ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, justru mereka lebih damai gitu, lebih humanis gitu, lebih sosialis gitu kalau saya perhatikan. Ya aneh nggak sih menurut kalian? Ya justru kita orang yang beragama, ya, warga Konoha itu adalah warga si paling rajin beribadah di dunia. Bayangkan, negara si paling rajin berdoa dan beribadah. Tapi kesadarannya sangat-sangat rendah. Ya. Selain rajin beribadah, kita juga rajin korupsi ya. Kemudian rajin bikin suara toa yang sangat keras-keras. Jadi ini semacam
logical fallacy ya. Di satu sisi kita sangat rajin berdoa, di sisi lain kita sangat rajin ya korupsi dan lain sebagainya. Menurut saya ini semacam kontradiktif gitu. Itu artinya kalau saya perhatikan, warga Konoha itu adalah warga yang paling munafik. Di satu sisi kita rajin berdoa, tapi di sisi lain kita tidak berpikir bahwa suara masjid itu mengganggu orang lain gitu. Ya, bahkan dulu pernah viral tuh ya di Sulawesi kalau nggak salah ya. Ada tuh yang bawa golok ke masjid karena apa? Karena komplain suara toa yang terlalu keras. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan suara toa yang terlalu keras ini? Apa solusinya? Kalau menurut saya pribadi ya, solusinya itu pendidikan ya. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang itu ya, kalau saya perhatikan, nggak semuanya tapi ya, nggak jaminan ya, tapi semakin berkesadaran. Ya, kalau mereka semakin berkesadaran, maka mereka akan, tanpa disuruh pun mereka akan mengecilkan yang namanya suara toa masjid ya. Karena kita kurang berpendidikan, maka kita nggak peduli dengan lingkungan kita, nggak peduli dengan orang lain, ya nggak peduli dengan orang yang sakit, ya orang yang lansia dan lain sebagainya. Ya, sehingga apa? Sehingga hal seperti ini dibiarkan di Konoha. Kemudian semakin banyaknya orang yang tidak percaya dengan agama, tapi saya tidak nyuruh ya yang nonton video untuk tidak percaya dengan agama, maka hal ini akan semakin hari akan berkurang. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di Eropa itu mereka lebih humanis kok daripada negara yang paling rajin berdoa di dunia seperti Konoha. Ya, warga Konoha itu ya habis berdoa nyolong sendal, nyolong duit, ya lanjut lanjut ngebohong gitu. Bahkan ngebohong juga kita menggunakan ayat-ayat dari kitab suci kok. Ya, ada seperti itu. Kemudian menggunakan simbol-simbol agama. Ada tuh yang menggunakan simbol-simbol agama untuk berbohong ya, atau perkataan-perkataan yang berbau agamis seperti ya, demi Allah, bukan saya pencurinya. Masya Allah, astaga. Jadi ya, mereka sering mengatakan seperti itu, sering bawa Tuhan hanya karena untuk berbohong. Nggak semuanya tapi ya rata-rata seperti itu kok. Koruptor di Konoha itu rata-rata yang beragama kok, rata-rata yang disumpah menggunakan Quran kok, menggunakan kitab suci kok ya. Kalau kita belak-belakan ya, tapi kita kan nggak suka yang namanya sesuatu hal yang belak-belakan ya. Jadi menurut saya pribadi, hal seperti ini bisa hilang atau minimal berkurang lah kalau warga Konoha itu banyak yang percaya bahwa agama itu buatan manusia. Ini akan sendirinya berkurang ya. Dan kita akan terbebas dari yang namanya polusi suara. Tapi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya atau menjauhi agama ya. Tapi setidaknya ada pengurangannya. Kalau semakin hari kita semakin cerdas, semakin menyadari ternyata ya agama itu ciptaan manusia, maka hal seperti ini dengan sendirinya akan berkurang. Kemudian apalagi yang mempengaruhi? Penegakan hukum yang lemah ya. Sebenarnya kan ini kan udah ada undang-undangnya sebenarnya, berapa desibel dan lain sebagainya. Tapi kita lebih cenderung ya melanggar yang namanya undang-undang daripada menaati ya. Boro-boro menaati undang-undang ya kan. Buang sampah pada tempatnya aja kita susah luar biasa gitu. Disuruh buang sampah pada tempatnya kita malah buat sembarangan, gimana mau maju coba. Jadi ya kalau kita mau menjadi negara maju itu kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti buang sampah pada tempatnya, kemudian suara toa dikondisikan gitu. Di Turki itu nggak ada seperti ini, di Arab Saudi nggak ada seperti ini, di Malaysia juga nggak ada seperti ini, cuma di Konoha yang seperti ini. Kita itu sebenarnya udah kebebasan dalam beragama, sudah terlampau bebas gitu dalam beragama. Ya, ada tuh yang sholat di jalan lah, yang aduh beribadah di jalan gitu, kayak nggak ada tempat lain aja gitu. Karena ada tuh masjid sampai kosong tuh ya, harusnya kan di tempatnya ya kalau mau ibadah, nggak jadi masalah ya kan. Ya, menurut kalian gimana? Apakah mahasiswa UI ini salah atau tidak? Apakah dia salah komplain atau tidak? Apakah dia berlebihan atau tidak? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Oke? Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.